Haleluya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati, sore ini seberapa kita yang sudah hadir, kita menggunakan waktu yang ada untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Layanan di Rayon 2 ini banyak yang tidak hadir. Ya, berbagai kesibukan, berbagai urusan, yang lain-lain. Ya, kita tidak memaksakan harus hari, tapi yang memanfaatkan kesempatan yang ada. Waktu 1 menit, 2 menit, 1-2 jam, kita gunakan waktu itu untuk bersekutu, mengembalikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Lebih daripada itu, kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah kekuatan Allah sendiri. Tanpa firman Tuhan, kita ini tidak sanggup, tidak mampu untuk menjalani tugas kita masing-masing di dunia yang penuh tantangan ini. Untuk itu, seberapa yang ada, mari kita buka kitab kita untuk kita membaca dan merenungkannya bersama-sama. Alkitab yang ada di dalam tangan kita ini bukan hal yang baru. Sudah 170 tahun Injil ini ada di tanah Papua, sudah menolong dan memberkati, khususnya orang suku-suku asli Papua ini, yang tadinya orang di luar Papua sana bilang orang Papua itu makan manusia. Memang dulu kuasa masih dalam kegelapan, orang bisa membunuh, orang bisa makan manusia. Nah itu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, 170 tahun Injil sudah berusia di tanah Papua ini. Kita melihat orang Papua asli diberkati di mana-mana, terlebih khusus orang migran ini. Begitu mereka yang menerima Injil belakangan, tapi mereka terus dipakai Tuhan untuk menjadi alat membangun daerah Papua ini ke depan, membuka tabir keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan itu mereka buka di mana-mana seluruh Papua. Di orang mai berada di situ memulai di pemerintahan. Tapi kalau di kalangan gereja dihitung dan jari. Tapi di kalangan pemerintahan mereka baku sepak. Itu hasil dari pemberitaan Injil yang sudah punya usia yang begitu cukup dewasa di tanah Papua ini, 170 tahun. Luar biasa itu. Anak cucunya terus diberkati sampai hari ini pun berkat terus mengalir. Orang Papua terus diberkati, bahkan orang-orang percaya di seluruh Indonesia yang ada di tanah Papua terus diberkati. Nah, sekarang bagian kita apa? Kalau Tuhan sudah memberkati kita, apa yang bagian kita mana? Nah ini. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya, firman-Nya sore saya mengajak kita buka sore ini bukan firman yang baru, tapi sudah lama. Tapi sore ini mengingatkan kita lagi. Injil ini terus mengingatkan kita orang percaya. Kadang-kadang kita dengar hari ini, besok lupa, sibuk dengan itu, ini kita lupa. Nah, begitulah. Saya mengajak kita buka di dalam Injil Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul 2 macam dasar.
mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat dikoyakkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sudah berkali-kali mendengarkan firman Tuhan. Tentunya masing-masing kita mau meletakkan dua dasar yang tadi diberikan judul dua macam dasar ini. Seperti apa? Ayat pertama tadi katakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah, ini terkait dengan pergumulan kita, masalah kita, tantangan kita, rencana kita, usaha kita, kesakitan kita, keselamatan kita sekalipun. Mengapa kita berseru-seru terkait dengan doa ini? Doa. Jadi Tuhan itu tidak tuli untuk mendengarkan doa kita. Dia punya telinga itu tajam untuk mendengar dan matanya mendengar melihat sejauh mana dasar hati kita. Intinya adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dia melakukannya seperti tadi, orang itu menggali dalam-dalam dasar itu dan dia memasangnya dengan batu, baru dia bangun rumahnya di atas dasar itu. Itu orang yang mendengar plus menjadi pelaku firman. Kadang-kadang kita hanya kalau itu sejak kecil kita mendengar firman sampai usia kita sekarang ini, berapa kali kita mendengar khotbah hamba-hamba Tuhan, berganti hamba-hamba Tuhan, tahun berganti tahun, terus berganti firman Tuhan disampaikan, kita punya telinga ini mendengar, tapi sedikit sekali kita menjadi pelaku. Waktu senang kita lakukan, tapi kalau waktu sudah sibuk urusan sana sini, masalah sudah menghimpit kita sudah mulai lupa Tuhan dan mencari jalan keluar supaya cepat terselesaikan, cepat teratasi. Tetapi kita diibaratkan seperti orang yang mendengar firman itu, perkataan Yesus itu, dan menjadi pelaku firman. Itu orang itu diberkati. Itu dasar yang pertama. Orang yang
mendengar firman dan menjadi pelakunya, melakukan firman itu kepada sesama, kepada orang lain, dia diberkati. Dan ada dasarnya iman yang lain. Dasar iman yang lain itu dia mendengar, rajin ibadah, rajin bersekutu, rajin berdoa, rajin ini itu dia lakukan. Tapi dia kurang melakukan firman itu dalam hidupnya. Maka ibarat tadi, dia seperti orang yang bangun rumah di atas tanah. Tentunya tidak kuat. Hujan banjir datang, angin, dia tiup langsung tercabut, roboh. Hebatlah kerusakannya. Itu dua dasar yang Tuhan sudah nyatakan di sini, dan Ia menegaskan kepada kita agar kita hidup dalam dunia ini. Kita mendengar firman Tuhan, hendaklah kita menjadi pelaku firman. Seperti firman yang dikatakan bahwa kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, kita melihat orang lain bisa raih itu, raih ini, berhasil sana sini. Karena apa? Dia mendengar firman Tuhan dan dia menjadi pelakunya. Nah, maka Tuhan akan memberkati kehidupannya. Nah, adapun yang kita bisa belum berkesempatan untuk meraih berkat itu, mungkin kita kurang berseru, kurang berdoa, sehingga berkat itu datang kepada orang yang sudah berseru, minta tolong Tuhan, datang kepada Tuhan dalam keadaan apapun, masalah apapun. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, maka Tuhan akan menolong dia. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dua macam dasar ini, mari kita melihat diri kita bahwa selama ini saya ikut Tuhan. Kalau saya, mengapa sampai saya begini? Mungkin saya kurang berdoa kepada Tuhan, kurang menjadi pelaku firman. Tuhan bilang kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Coba terapkan ini. Coba saya berdoa karena ini firman Tuhan. Saya berdoa minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, dengan tentunya dengan iman kepada Tuhan. Kita berdoa bukan dengan kekuatan kita, kita berdoa dengan iman kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memperhitungkan itu dan Dia akan menjawab kita. Mungkin juga kita salah berdoa. Seperti orang Farisi dengan apa itu yang berdoa, dan Tuhan, saya tidak seperti orang itu. Dia itu orang berdosa, dia itu pemungut juga yang pencuri. Dia itu tidak seperti saya. Saya ini Tuhan sudah tahu. Tapi apa yang terjadi? Doa seperti itu Tuhan tidak menjawab. Tuhan kabulkan orang yang merendahkan diri dan dia berdoa dan Tuhan menjawab itu. Kalau kita klaim bahwa saya ini hebat dari orang itu, baru kita berdoa, belum tentu. Tuhan tahu. Jadi doa-doa model seperti itu mau supaya dipuji orang, mau supaya didengar orang. Tapi doa yang sederhana, doa yang keluar dari dasar hati yang lembut, Tuhan akan mendengar itu dan Dia akan bekerja, menjawab dan menolong kita dalam pergumulan kita. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ya, firman Tuhan seperti contoh tadi saya katakan.
Kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa minta kepada Tuhan. Kalau kita kurang minta, sampai saya mengalami begini-begini, oh coba saya tingkatkan doa saya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab. Karena kita sudah mendengarkan firman-Nya. Apa yang dikatakan Tuhan, kita lakukan. Dari situlah kita bisa berhasil. Dari situlah kita bisa diberkati. Jadi, kita hidup ini harus menjadi pelaku firman. Dengar apa kata Tuhan. Jangan. Itu kalau Tuhan bilang jangan melanggar itu. Itu merupakan satu larangan. Tapi kalau Tuhan bilang ya, lakukan. Nah, itu kita lakukan. Pokoknya apa yang dikatakan firman kita harus lakukan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Setiap orang yang datang kepadaku, datang ke mana? Datang ke dalam persekutuan kita seperti ini. Datang ke gereja. Dalam persekutuan doa. Datang kepada Tuhan. Bersekutu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Nah, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Seperti saat ini kita datang bersekutu, mendengarkan firman Tuhan ini yang manusia yang menyampaikan dan perkataannya dari Tuhan. Kita respon itu bahwa ini datang dari Tuhan, bukan datang daripada pribadi yang membawakan itu, tapi ini sudah ditulis dari zaman kita sebelum lahir. Firman ini sudah ada, kita hanya sebagai alat untuk meneruskan, untuk mengingatkan kepada kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan, setia dalam menjadi pelaku firman, supaya kita diberkati. Ya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ini luar biasa ini. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah, ketika datang banjir, ketika datang persoalan, ketika datang sakit penyakit, ketika datang pergumulan, ketika datang itu dan ini, kita tahu bahwa kita punya iman, kita tanamkan di dalam dasar Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, yang bisa dapat menolong kita dalam segala hal, sehingga kita bisa menikmati. Terpujilah Tuhan, karena Dia Allah yang meletakkan firman-Nya ini kepada kita, mengajar, mendidik kita dengan bahasa Indonesia yang sederhana, tapi bermanfaat untuk mendidik kita, mengajar kita supaya agar kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di mata ini sudah kacamata di kepala tuh. Kaca ini tidak baca, hanya membantu untuk jalan saja. Pakai hati. Iya, puji Tuhan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Orang percaya kepada firman dan perkataan Yesus. Dia menggali. Dia meletakkan dasar imannya di dalam Tuhan Yesus. Itulah dasar yang kuat untuk membangun kehidupan kita, rumah tangga kita, pribadi kita, anak-anak kita, cucu kita bangun iman kita di dalam Yesus.
pergumulan apapun, kita harus tanamkan iman itu kuat-kuat. Jangan iman itu bergeser apabila datang masalah, datang kekurangan, datang persoalan, datang sakit penyakit. Kita cari jalan pintas dulu. Tuhan itu nanti, doa itu nanti. Kita cari orang pintar dulu. Oh, ini pertentangan, sangat pertentangan. Sangat-sangat pertentangan. Berarti kita ini mendengar boleh mendengar banyak, tapi kurang melakukannya. Nah, ini persoalannya dalam kehidupan kita, agar kita koreksi diri selama ikut Tuhan selama ini. Tantangan yang kita hadapi, apakah kita utamakan Tuhan dulu atau utamakan manusia dulu? Nah, ini yang sangat pertentangan. Jangan kita dengarkan firman, akulah Tuhan Allahmu. Ya. Yesus sendiri, akulah Tuhan Allahmu. Jangan kita menjauhkan diri dari Dia. Katakan juga, jangan kamu menjauhkan diri dalam persekutuan kita, ibadah-ibadah kita. Apa maksudnya? Jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita. Karena ibadah itu penting. Untuk menegur kita, mengingatkan kita, untuk meluruskan iman kita, untuk menguatkan iman kita, sehingga kita tetap kuat untuk membangun iman kita di atas dasar Tuhan Yesus. Iman yang kokoh hanya di dalam Tuhan Yesus. Disitulah kita berhasil. Disitulah kita diberkati. Luar biasa. Tapi ada satu dasar, nanti kita lihat. Akan tetapi barang siapa, ini perkataan Tuhan sendiri ini. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Dia orang Kristen, tapi dia tidak membangun imannya di dalam Tuhan. Dia orang Kristen KTP, tapi di dalam dirinya tidak ada iman. Berarti angin, badai, godaan, cobaan datang, sakit penyakit datang, dia roboh, imannya roboh, tidak menghasilkan sesuatu dalam hidupnya sebagai orang Kristen. Orang Kristen artinya pengikut Kristus, seharusnya dilengkapi Kristen plus iman kepada Tuhan Yesus. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus, jadi iman kita harus ikut. Tanamkan iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus, agar kita bisa berhasil dalam segala hal. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Wah, luar biasa ini. Ini dua dasarnya. Mari kita selaku anak-anak Tuhan, mari kita koreksi diri kita di dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam anak-anak kita. Kita melihat kita lemahnya di mana, kita kurangnya di mana. Firman ini selalu datang untuk mengingatkan kita semua tanpa kecuali. Orang yang punya iman kepada Tuhan Yesus, firman itu datang dan mengingatkan kita. Dan kita punya kewajiban harus koreksi. Oh, bagian ini saya sudah lakukan, saya sudah kuat, saya sudah tahu betapa pentingnya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Iya. Kalau kita di dalam Tuhan mengandalkan iman kita yang kokoh di dalam Tuhan kita Yesus, kehidupan kita kokoh sampai Tuhan datang. Tapi kalau iman kita tidak kuat, iman kita lemah, iman kita ini ya tidak mampu, berarti tantangan datang, godaan datang, pencobaan datang, sakit penyakit datang, kita lemah, kita tidak mendapat apa-apa di dalam tantangan itu. Tetapi kalau kita meletakkan dasar iman kita
sungguh-sungguh kepada Tuhan yang kita imani, kita sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Dia menggali dasarnya baik-baik, dalam-dalam, semua dipasang fondasinya yang kuat, tentunya dengan batu. Maka rumah kehidupan kita dibangun di atas itu. Godaan datang, pencobaan datang, sakit penyakit datang, kita tidak goyah. Sedikit pun kita tidak goyah. Karena apa? Di dalam Yesus kita kuat. Di luar Yesus kita tidak kuat menghadapi tantangan hidup ini. Di Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita melihat dua dasar ini dan kita koreksi sendiri di mana yang saya lemah, di mana yang saya kurang mampu atau kurang melakukan firman ini. Ya, untuk itu kesimpulannya adalah dua macam dasar ini boleh datang buat kita. Kita tanamkan dasar iman kita yang kokoh di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan berhasil agar kita bisa mengalahkan pencobaan yang datang mencobai kita. Seperti Yesus sudah memberikan contoh di padang gurun itu. Iblis mencobai Tuhan, ia mencobai, tapi Tuhan katakan apa? Ada tertulis, cobaan yang pertama, mana dia sudah tahu bahwa Yesus sudah puasa 40 hari 40 malam, pasti dia lapar. Ia godai hal itu. Kalau kau anak kalah, suruh roti ini jadi batu ini jadi roti baru kau makan. Apakah Tuhan ikut pencobaan iblis? Tidak. Tidak, dia tidak sedikit pun yang dia terpengaruh dengan wah saya 40 hari 40 malam sudah dapat. Kalau manusia sudah ada, saya betul-betul makan tidak ada ini. Bisakah? Coba saya suruh batu ini jadi roti. Itu kecil bagi Tuhan, bisa saja. Tapi Tuhan selalu menjawabnya. Ada tertulis. Bukan roti saja manusia hidup, tetapi perkataan dalam firman Allah itu. Untuk perkataan firman Allah datang buat kita dengar. Pulang, renungkan itu dan jadilah pelaku firman. Di akhir doa-doa firman biasa, pakai malaikat hamba-hamba Tuhan berdoa itu seperti itu. Pulang renungkan firman itu dan jadilah pelaku firman. Kita melihat tekanan-tekanan dari hamba Tuhan yang menekan itu di atas mimbar, itu hal penting sekali dalam hidup kita itu. Kita coba lakukan. Jangan anggap itu nanti minggu depan lagi kita dengarkan begitu lagi. Tidak bisa. Ayat firman Tuhan hari ini kita pulang renungkan itu. Apakah kita selama ini sudah jalani firman Tuhan dalam hidup kita atau belum? Kalau belum, silakan mulai lakukan itu, karena Tuhan datang kali yang kedua menjemput para salehnya. Dia tidak datang untuk menjemput harta benda di dalam dunia ini. Orang-orang percaya punya harta ya. Tapi harta surgawi, yaitu iman. Dia datang apakah dia dapat iman di bumi atau tidak? Ya, kalau yang punya iman kepada Tuhan Yesus, puji Tuhan, dia terangkat menyusul kedatangan Kristus. Menyinggung perkataan ini karena waktu itu mungkin 20 tahun lalu atau 15 tahun, 20 tahun lalu sudah kami ada kerja di daerah Sesemik, di daerah Asmat sana, naik ke arah Freeport. Di situ baru kami
ibadah baru apa sabarnya dah bawa firman hari itu kita berdoa sama-sama berdoa itu baru tidur baru malam itu Tuhan menyatakan Tuhan datang itu. Saya melihat dengan hati saya terus bersuka cita sekali. Dia datang yang punya iman terangkat. Saya lihat, saya sudah sementara naik saya lihat Tuhan banyak orang di bawah sana mau coba-coba mau angkat tangan begini tapi tidak bisa karena tidak beriman kepada Tuhan. Kalau punya iman Tuhan datang langsung terangkat dan menyusul dia di atas angkasa. Semua ribuan manusia hari itu saya lihat itu saya bersuka cita sekali. Memang firman Allah itu luar biasa. Perkataan Yesus bahwa dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Iman itu. Dan dia terus selalu membangun iman di dalam Yesus. Supaya pada saatnya kita akan mengalami itu. Saya sudah selama hidup saya jalan itu hanya ingat itu saja. Ingat itu. Tuhan tolong saya. Apabila engkau datang pada kali yang kedua. Biarlah saya menyusul engkau di atas angkasa. Luar biasa itu. Saya melihat hari itu dan saya bangun jam 1 baru saya kasih bangun siapa Hendrik, Haber, Hanok. Saya bilang, bangun ada suatu kali yang luar biasa Tuhan nyatakan ke saya nih. Apa-apa. Nah, saya Tuhan di tempat ini saya melihat Tuhan menyatakan diri di atas angkasa. Orang-orang percaya di seluruh penjuru dunia ini terangkat, masuk saya pun terangkat. Saya lihat orang di bawah itu mau angkat tangan, mau paksa supaya terangkat tapi tidak akan. Dorong punya semangat langsung tambah lagi. Itulah kita setia pada Tuhan. Biar kita di hutan rimba kepikul parang berat ke malam itu kita harus berdoa, malam itu kita harus ibadah. Karena ibadah itu penting. Mengandung janji Tuhan. Ibadah itu penting. Mengandung janji Tuhan. Untuk itu sampaikan kepada yang lain supaya ada waktu, jangan sia-siakan. Datang ibadah supaya kita saling mengingatkan, saling meneguhkan iman kita agar senantiasa taat setia menantikan kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita terlambat seperti orang-orang yang tadi saya katakan itu. Saya lihat ke bawah itu orang paksa mau lompat-lompat supaya naik juga tidak bisa. Tapi penjuru dunia itu mereka terbang itu macam bor-bor, macam naik itu dia duduk di atas tahta yang kudus. Mereka Tuhan memuji Tuhan. Orang-orang percaya naik juga. Hari itu orang nyanyikan pujian haleluya. Itulah sorak-sorak kemenangan di atas angkasa apabila engkau berjumpa dengan Tuhan Yesus di sana. Dua macam dasar ini, mari kita sungguh-sungguh tanamkan dasar iman kita yang kokoh di dalam Yesus Kristus agar kita kalahkan pencobaan seperti Yesus di padang gurun. Iya. Mana Lukas 4 ayat 3 sampai 13 di situ. Tanamkan dasar iman kita yang kokoh di dalam Yesus agar masalah kita diselesaikan. Tanamkanlah iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus agar usaha dan rencana kita berhasil. Seperti apa yang dikatakan Mazmur itu, sama pengertiannya sama seperti ayat renungan hari ini, bahwa ia seperti orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia seperti pohon yang dalam tepi air dan naik, dia selalu menghasilkan buahnya pada musim pada waktunya. Tanamkanlah iman yang kokoh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus agar yang sakit disembuhkan,
Kita kalau tanam punya iman itu yang sungguh-sungguh pada Tuhan, kita berdoa untuk orang sakit sembuh. Tanamkan iman kita yang kokoh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus agar kita diselamatkan. Di dalam Yesus kita melakukan segala perkara. Di luar Yesus kita tidak melakukan apa-apa. Di dalam Yesus kita selamat. Di luar Yesus kita tidak mendapat keselamatan. Untuk itu renungan singkat ini dapat mendorong kita, mengingatkan kita, terus kita membangunkan persekutuan kita dan giat dalam persekutuan kita, ibadah kita, supaya kita diberkati, kita diingatkan, kita diteguhkan, maka iman kita terus teguh kuat di dalam Tuhan Yesus. Dalam tantangan situasi apapun, dunia ini penuh dengan tantangan. Tanpa Tuhan kita tidak buat apa-apa. Tapi kalau iman dan harapan kita sungguh-sungguh pada Tuhan, tantangan datang pun kita tetap teguh karena iman kita pada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, puji Tuhan. Itulah renungan singkat yang bisa dapat mendorong kita, membangun kita, supaya kehidupan kita ini, kita harus bangun iman kita dalam Tuhan Yesus. Jangan bangun iman kita kepada dunia ini, apalagi kepada orang-orang yang menyamar sebagai orang-orang pintar, orang-orang ini, orang itu hanya datang, ya mungkin dia mencari makan juga di situ. Sekarang mencari makan juga susah, jadi seperti itu juga dia dapat makan juga gampang. Jadi semua roh-roh yang kita datang buat kita uji dulu, ini datang dari Tuhan atau bukan. Kalau macam yang sakit yang datang dengan ramuan yang pernah sudah menolong orang, ya itu murni. Karena ramuan itu juga sama saja dengan obat-obat di rumah sakit. Tumbuh-tumbuhan yang di hutan ini yang mereka olah sampai bisa menjadikan obat, bisa menyembuh. Tapi ada orang yang datang dengan cara lain untuk membuat kita, iman kita terbagi. Ikut sana kah, ikut ini kah. Tapi kalau ada masalah, ada sakit penyakit, ada pergumulan, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Karena dialah yang bisa dapat menolong kita dalam situasi keadaan apapun. Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, demikianlah renungan dan singkat ini, kurang lebih Tuhan Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa mampu kuat untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena dunia sekarang, dunia besok, dunia lusa itu berbeda-beda. Tahun berganti tahun, perkembangan terus terjadi. Semuanya akan membuat kita bingung mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita melihat, bandingkan kita zaman kita dulu, orang hidup itu orang sopan. Tidak gampang untuk mengganggu orang punya anak perempuan. Tidak gampang untuk bikin masalah. Tetapi sekarang enak sekali. Wah, bikin masalah itu gampang saja. Wih, perubahan terjadi. Generasi kita terpengaruh di bawah arus perkembangan. Yang positif, yang negatif, semuanya dibawa ke sana. Ini tugas kita, orang tua. Kita harus tanamkan iman yang kuat pada anak-anak kita. Ya, tentunya dengan doa. Karena kita tidak sendirian untuk menghadapi itu. Berdoa kepada Tuhan agar Tuhan yang menolong kita, mampukan kita
untuk menyelamatkan generasi kita ini, sehingga anak-anak kita diselamatkan. Puji Tuhan. Akhirnya renungan ini kita angkat satu pujian kepada hari esok.